Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 66 Ayat 5. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap model C, hasil salinan semua jenis pemilihan sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selamat bersua kembali dalam video lanjutan, kegiatan KPPS pada pemungutan suara pada pemilu 2024. Setelah di video sebelumnya kami sudah membahas kegiatan KPPS pada persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, kali ini kita akan bahas isi dari Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dalam topik khusus, persiapan dan penghitungan suara. Simak baik-baik, karena implikasi dari penerapan pelaksanaan yang salah dapat berakibat pelanggaran hukum. Seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang, dan dapat terus hadir berbagi informasi seputar penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Persiapan penghitungan suara. Dalam persiapan penghitungan suara, KPPS perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. 2. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. 3. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. 4. Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi dan/atau pengawas TPS. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Sarana prasarana yang dimaksud diantaranya: A. Memasang model C, hasil semua jenis pemilihan. B. Tempat duduk KPPS, saksi, dan pengawas TPS. C. Alat keperluan administrasi. D. Formulir penghitungan suara di TPS. E. Sampul kertas kantong plastik pembungkus. F. Sigel. G. Kotak suara serta menyiapkan kuncinya. Dan H. Peralatan TPS lainnya. Penempatan pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menghitung: A. Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir model AKPKO daftar pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu. B. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT-B yang tercantum dalam formulir model daftar pemilih pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu. C. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. D. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis pemilu. Dan E. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara segera dimulai. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara: A. Presiden dan Wakil Presiden. B. DPR. C. DPD. D. DPRD Provinsi. Dan E. DPRD Kabupaten, Kota. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan cara: A. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. B. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. C. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. D. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C, daftar hadir pemilih tetap KPU, model C, daftar hadir pemilih tambahan KPU, dan model C, daftar hadir pemilih khusus KPU. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilu, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat pemilih yang hadir.
Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara yang tidak berada pada kotak sesuai jenisnya belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilu. Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara yang tidak berada pada kotak sesuai jenisnya telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu, dan mencatat ke dalam formulir model C, hasil sesuai jenis pemilu dalam bentuk tali. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS A. Meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara. B. Menunjukkan surat suara kepada saksi, pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau pemilu atau masyarakat pemilih yang hadir dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. C. Menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas, dan D. Mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota dengan suara yang terdengar jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir model C, hasil sesuai jenis pemilihan, yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Format penulisan penghitungan suara harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C, hasil sesuai jenis kepemiluan. KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir model C, hasil. Hasil penghitungan perolehan suara harus sama dengan hasil penghitungan jumlah surat suara yang digunakan. Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS, dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint terhadap A. Surat suara yang tidak digunakan. B. Sisa surat suara cadangan. C. Surat suara yang rusak, dan atau D. Surat suara yang keliru dicoblos. Setelah penghitungan suara selesai, Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C, hasil semua jenis pemilihan, serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Formulir yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. KPPS menyampaikan formulir dalam bentuk dokumen digital kepada KPU. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir. Model C, hasil semua jenis pemilihan. Model C, daftar hadir pemilih tetap KPU. Model C, daftar hadir pemilih tambahan KPU, dan Model C, daftar hadir pemilih khusus KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, dan atau salinan model AKAPKO daftar pemilih dan model A daftar pemilih pindahan. Dokumentasi dapat berupa foto atau video. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS. A. Mengisi formulir model C, hasil salinan semua jenis pemilihan, dan B. Mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU.
Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara A. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, dan B. Menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret. Ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Saksi yang membubuhkan paraf merupakan saksi sesuai dengan jenis pemilu. KPPS menggandakan formulir menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir dan hasil penggandaan serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan A. Formulir model C, hasil semua jenis pemilihan masing-masing ke dalam satu sampul kertas dan disegel. B. Formulir model C, hasil salinan semua jenis pemilihan ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali. C. Formulir 1. Model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU, dan model A surat pindah memilih. Formulir model C, daftar hadir pemilih tetap KPU, model C, daftar hadir pemilih tambahan KPU, model C, daftar hadir pemilih khusus KPU, model A Kapko daftar pemilih KPU, dan model A daftar pemilih pindahan KPU. 2. Model C, pendamping KPU, model C, pemberitahuan KPU, dan tanda terima, dan 3. Model C pemberitahuan bagi pemilih yang tidak terdistribusi, masing-masing ke dalam satu sampul kertas dan disegel. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan D. Surat suara semua jenis pemilihan yang Iasta dinyatakan sah. 2. Dinyatakan tidak sah. 3. Tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Dan 4. Rusak dan atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel, dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel, dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir model C, hasil salinan semua jenis pemilihan, kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap model C, hasil salinan semua jenis pemilihan sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS. KPPS dilarang memberikan formulir model C, hasil salinan semua jenis pemilihan, kepada siapapun dan atau pihak manapun, selain daripada saksi, pengawas TPS dan PPK melalui PPS. Demikian video singkat penjelasan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.